Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, mentor, serta seluruh jajaran panitia orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Saifuddin. Saya bertugas sebagai pengelola layanan operasional pada bidang destinasi dan industri pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memaparkan laporan rencana aksi perubahan yang saya susun dengan judul Peningkatan Aksesibilitas Tata Kelola Data Desa Wisata melalui optimalisasi layanan mandiri digital bagi Pokdarwis di bidang destinasi dan industri pariwisata. Melalui presentasi berdurasi beberapa menit ke depan, saya akan menguraikan bagaimana inovasi sederhana ini mampu menjawab tantangan besar dalam tata kelola satu data pariwisata di daerah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bedah latar belakang dan isu strategis yang mendasari rencana aksi ini. Di satu sisi, Kabupaten Cirebon dianugerahi aset sektor unggulan berupa keragaman potensi desa wisata yang sangat besar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023. Arah kebijakan strategis pariwisata kita mewajibkan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Namun, masalah real di lapangan menunjukkan kontras yang sangat tajam. Pengumpulan data profil desa wisata saat ini masih bersifat parsial, manual, menggunakan kertas fisik, dan rentan sekali hilang. Terjadi data di mana berkas tersebar di berbagai WhatsApp pribadi staf tanpa adanya satu repositori dinas yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan Pokdarwis terhadap petugas dinas, serta menghambat sinkronasi data daerah dengan platform nasional seperti Jadesta. Kita membutuhkan lompatan transformasi digital untuk mewujudkan satu data pariwisata. Untuk merespon masalah tersebut, rencana aksi ini dirancang dengan maksud membangun ekosistem layanan data pariwisata yang inklusif, mandiri, dan efisien. Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, sistem mandiri. Menyediakan sistem pelaporan digital berbasis Google Form yang sangat ramah pengguna sehingga pengurus Pokdarwis dapat melakukan pembaruan data secara mandiri tanpa harus menunggu petugas dinas datang ke lapangan. Yang kedua, repositori terpusat. Membangun penyimpanan berbasis yang terstruktur rapih per desa wisata demi mengamankan dokumen, legalitas, dan data atraksi. Yang ketiga, sinkronasi Jadesta. Menjamin bahwa data di tingkat daerah valid dan siap disinkronkan secara harmonis dengan platform jejaring Desa Wisata Nasional atau Jadesta. Rencana aksi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan selaras dengan visi Kabupaten Cirebon yang mewujudkan Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Secara spesifik, inovasi ini mengimplementasikan misi inovatif menuju digitalisasi pelayanan, serta misi bersih dengan mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan profesional. Dampak nyata terhadap pembangunan daerah mencakup 3 hal utama: mempercepat akselerasi literasi teknologi masyarakat modern di pedesaan tanpa mencabut akar budaya lokal, mendukung perwujudan satu data daerah demi kebijakan yang presisi, serta meningkatkan efisiensi birokrasi dengan memotong rantai penggunaan berkas fisik yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, mari kita tinjau modalitas internal dari sisi sumber daya manusia. Berdasarkan data per 31 Mei 2026, total aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah 39 pegawai. Hal yang sangat menarik dan signifikan di sini adalah komposisi pegawai P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, menyumbang porsi terbesar yaitu mencapai 54%.
dari total kekuatan dinas. Fakta ini menegaskan bahwa aparatur P3K, khususnya pada jabatan pengelola maupun penata layanan operasional, memegang peran krusial sebagai roda penggerak utama. Kami siap menjadi motor transformasi digital dan agen perubahan yang mengeksekusi kebijakan teknis langsung di lapangan. Untuk menjamin legalitas dan kelancaran operasional, posisi rencana aksi ini diletakkan dalam tata kerja organisasi yang solid. Pelaksanaan program berada di bawah supervisi langsung bidang destinasi dan industri pariwisata. Dengan koordinasi terpadu bersama pihak sekretariat Disbudpar, secara garis komando teknis, Kepala Dinas bertindak selaku penanggung jawab kebijakan daerah, Kabid Destinasi sebagai pembina teknis pengelolaan daya tarik wisata, dan saya bersama tim layanan operasional bergerak sebagai koordinator penataan, pengolahan data, eksekutor teknis aplikasi di lapangan. Alur birokrasi ini memastikan gerak kita selaras dan terukur. Sebelum melangkah ke solusi, kita harus memahami akar masalah melalui root cause analysis. Mengapa aksesibilitas tata kelola data desa wisata kita selama ini rendah? Ada 3 akar utamanya. Pertama, dari faktor sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi dari pengurus Pokdarwis tersebut, dikombinasikan dengan pola pikir yang masih pasif. Yang kedua, faktor metode dan sistem kerja. Alur pelaporan kita masih konvensional, masih menggunakan kertas atau dikirim serabutan melalui chat WhatsApp tanpa standarisasi format. Yang ketiga, faktor teknologi dan integrasi. Dinas belum memiliki cloud storage resmi terpusat, sehingga data rentan hilang saat staf berganti dan menyulitkan proses pembaruan berkala Jadesta. Sebagai jawaban konkret atas akar masalah tersebut, saya menghadirkan solusi berupa layanan mandiri digital bagi Pokdarwis. Inti dari inovasi ini adalah mengubah paradigma tata kelola data dari pola lama di mana dinas aktif menjemput bola secara manual, bergeser ke pola baru, di mana Pokdarwis secara mandiri memperbarui datanya sendiri melalui cara-cara yang baru. Solusi ini memiliki 2 keunggulan utama. Pertama, murah dan efektif karena mengoptimalkan platform Google Workspace gratisan, sehingga instansi sama sekali tidak membebani APBD Kabupaten Cirebon untuk pembelian aplikasi baru. Kedua, mendorong partisipasi aktif yang mendidik masyarakat sadar wisata agar memiliki rasa kepemilikan dan kemandirian tinggi terhadap data potensinya sendiri. Bagaimana rencana aksi ini akan terwujud sepanjang tahun 2026? Kami membaginya ke dalam 4 tahapan yang terstruktur. Tahap 1 adalah standarisasi. Fokus pada penyusunan instrumen data baku profil desa wisata dan penyusunan buku panduan teknis ringkas. Tahap kedua adalah pembangunan sistem digital, yaitu merancang arsitektur Google Form yang terintegrasi otomatis dengan folder Google Drive Dinas. Tahap 3 adalah sosialisasi dan BIMTEK, di mana kami turun langsung melatih perwakilan pengurus Pokdarwis agar mahir mengoperasikan sistem. Terakhir adalah penerapan dan SOP berkelanjutan, mencakup uji coba penuh, verifikasi data berkala oleh dinas, dan sinkronasi ke platform Jadesta. Mari kita cermati matriks rencana kerja pelaksanaan aksi perubahan ini. Kegiatan pertama dimulai pada Juni-Juli 2026 dengan menyusun SOP dan instrumen data baku, mencerminkan nilai kompeten dan akuntabel. Kegiatan kedua pada Juli 2026 berupa pembangunan ekosistem cloud terpusat per desa wisata yang mencerminkan nilai adaptif dan harmonis terhadap perkembangan teknologi. Kegiatan ketiga berkisar antara Juli hingga September 2026
berupa pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan langsung ke Pokdarwis dengan target pemahaman di atas 80%. Hal ini merupakan wujud nilai kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Dan kegiatan keempat adalah sinkronasi berkala ke Jadesta, serta evaluasi berkelanjutan sistem yang menjiwai nilai loyal dan akuntabel demi menjaga marwah instansi di tingkat nasional. Sebagai kesimpulan akhir, penerapan layanan mandiri digital terbukti menjadi solusi yang sangat efektif untuk meningkatkan akurasi data tanpa membebani anggaran daerah atau APBD. Solusi ini secara nyata mampu memberdayakan Pokdarwis lokal menjadi agen aktif pengelolaan informasi pariwisata secara mandiri. Sebagai langkah rekomendasi tindak lanjut, saya menyarankan pimpinan untuk menerbitkan surat edaran resmi guna mewajibkan pengisian data berbasis cloud terpadu ini, mengintegrasikan data destinasi ini dengan bidang promosi agar dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan konten kampanye digital, serta mengalihkan akun penyimpanan ke email cloud resmi instansi pemerintah demi menjamin keamanan jangka panjang. Bapak, Ibu, dan para penguji yang saya hormati, demikianlah paparan rencana aksi perubahan dari saya. Besar harapan saya agar inovasi digitalisasi mandiri ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan pariwisata di Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Segala bentuk saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.